Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak silo ya. Baik. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah wassallallahu la haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Dahsyat. Ulangi kayaknya nggak connect nih. Dasar aja ya. Oh, yang dasar apa yang pakai obat sehat? Dasar. Saya optimal ya. Baik, saya ulangi ya. Meskipun baru selesai menuntaskan haknya ya, agar tubuhnya harus makin bergairah. Saya ulangi. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah, dahsyat. Alhamdulillah. Baik. Jadi, hari ini MC-nya ngikutin permintaan Bapak Ibu semua. Baik, hari ini alhamdulillah kita bisa hadir dalam agenda leader meeting ya. Leader meeting final sprint di 2022. Alhamdulillah ini para eksekutif director semua yang di tim Gemar Sapar. Ada yang mungkin di luar tim Gemar Sapar? Nggak ada ya? Barangkali ada yang nyusup gitu tadi. Baik, alhamdulillah kita bisa hadir di kantor kita di Leader Office HNI ya, dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi bahagia dan penuh keberlimpahan. Salat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang kami hormati Presiden terdepan dan sekaligus Presiden tim Gemar Sapar, Coach Ari Mariadi, dan ALC kita Coach Mahmudin Purwo, dan SLC kita Coach Ahmad Patoni dan Coach Wahyudin, dan para LED yang hadir pada hari ini dan calon-calon LED di 2022 yang kami banggakan. Ya, alhamdulillah. Jawabannya bukan amin lagi ya, alhamdulillah. Karena sudah paham nih scripting nih. Siapa yang hari ini sudah scripting? Alhamdulillah. Yang belum tetap dilakukan, alhamdulillah. Yang belum kan masih ada sore, malam, lakukan. Apakah semua yang scripting itu pasti sukses? Pasti sukses? Pasti sukses, kita yakini. Tapi harus diimbangi dengan memantaskan diri juga. Gitu. Pasti sukses, kita yakini bahwa atas izin Allah kita bisa sukses, bisa meraih Bapak Ibu apa yang ingin dicanangkan, apa Bapak Ibu yang ingin impikan apa di HNI ini. Baik, untuk membersihkan waktu pada siang menjelang sore ini, kita buka dulu ya dengan agenda kita dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sepertinya ini kita agak kedinginan ya. Kedingin nggak? Padahal ini pintunya udah dibuka nih. Barangkali ada yang dinginan mau keluar pulang dulu gitu kan. Baik, untuk menyemangati diri kita agar semakin panas ya. Oh, tilawah dulu ya. Baik. Ya. Agar mendapatkan keberkahan agenda pada hari ini, kita dengarkan tilawah Quran yang insyaallah akan dilantunkan oleh Ustadz Wahyudin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Pakai kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tilawah surah Al-Kahfi ayat terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Ustadz Wahyudin yang sudah membacakan surah Al-Kahfi ya. Mudah-mudahan dari yang kita dengarkan tadi bisa menambah keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya mari kita berdiri Bapak Ibu semua. Kita ulah gerak dulu. Barangkali tadi pagi ada yang belum ulah gerak. Bahu-membahu kita bangun niaga ini, jadikan umat cerdas dan mandiri. Kita bekerja dengan keimanan kita untuk kejayaan HNI HPAI. Bahu-membahu kita bangun niaga ini, jadikan umat cerdas dan mandiri. Kita bekerja dengan keimanan kita untuk kejayaan HNI HPAI. Ayo bangunlah semua, kita saling membantu dan bekerja sama, tingkatkan persaudaraan kesatuan kita untuk sebuah mimpi yang kita dambang. Ayo bangunlah wahai para pejuang, tiada waktu kita untuk terus berjuang. Ini saatnya menuju yang dinanti, jadikan negeri ini negeri yang diridhai. Bahu-membahu kita bangun niaga ini, jadikan umat cerdas dan mandiri. Kita bekerja dengan
keimanan kita untuk kejayaan HNI HPAI. Ayo bangunlah semua, kita saling membantu dan bekerja sama. Tingkatlah persaudaraan kesatuan kita untuk semua mimpi yang kita damba. Ayo bangunlah wahai para perjuang, tiada waktu kita untuk terus berdiam. Ini saatnya kita menuju yang dinanti. Jadikan negeri ini yang diridhoi, jadikan negeri yang diridhoi, jadikan negeri yang diridhoi. Buat tangan buat Bapak Ibu semua. Udah, silakan duduk kembali. Yes. Baik, alhamdulillah ya, kita sudah melakukan olah gerak walaupun sebentar, meningkatkan voltase kita. Insyaallah kita akan menyimak dari berbagai testimoni dan pemateri nanti yang akan disampaikan dengan penuh antusias dan penuh semangat. Baik Bapak Ibu semua, hari ini kita sama-sama belajar dan leader meeting. Kalau leader meeting kan biasanya ya sudah mempersiapkan ya segala sesuatunya, layaknya di perusahaan, para manajer up gitu kan. Nah, ini para eksekutif director. Sudah siapkan buku tulisnya, alat tulisnya? Baik, insyaallah hari ini kita akan mendengarkan dari testimoni. Beliau seorang yang sangat gesit sekali, dengan punya semangat dan antusias yang tinggi. Pada bulan kemarin beliau sudah membuktikan bahwa bisa meraih apa yang diinginkan. Pada bulan kemarin memang beliau mungkin merasa ada perasaan yang tidak mudah ya. Tapi bisa dilalui dengan berkat keyakinan, kemudian diiringi dengan memantaskan diri untuk ikhtiarnya. Alhamdulillah beliau bisa buktikan. Dan beliau memang sosok yang punya baterainya 5 gitu kan. Nggak pernah padam gitu, kecuali memang sudah tinggal sedikit banget, maka ya mau nggak mau harus istirahat. Tapi kalau orang baterai 5 itu nggak habis-habis, nggak gampang padam gitu kan. Nah, beliau ternyata kemarin meskipun kurang dari persyaratan LED-nya, menurutnya tidak realistis, tapi berkat keyakinannya, berkat beliau bekerja untuk mewujudkan memantas sendiri, alhamdulillah bisa dibuktikan beliau bisa meraih LED. Dan ini salah satu dari tim Gemar Sapar. Dan insya Allah kita minta ya 10 menit kepada beliau untuk memberikan testimoni success story suksesnya bisa tembus LED di bulan November berarti ya. Berarti periodenya di September, Oktober. Kepada Bos Unang Sutisna, kami persilakan. Baik, tepuk tangan buat beliau. Dapat jaket baru. Dapat hadiah LED, alhamdulillah. Silau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari, Pak Purwo, Pak Tony, mentor-mentor terbaik saya, Pak Jarso yang tidak hadir, dan teman-teman luar biasa, para lawyer executive director, juga para executive director yang luar biasa. Semangat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh iya, tadi nanti ini. Grogi juga.
Ini orang-orang keren semua. Baik, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tentunya bukanlah sesuatu yang hebat buat diri saya pribadi, tanpa pertolongannya, tanpa bantuannya dan tanpa ridhonya. Hari ini alhamdulillah kemarin resmi dirilis ada di nomor 81. Alhamdulillah. Satu yang luar biasa, perjalanan hampir mau 2 tahun menekuni bisnis yang dulu sempat saya tinggalkan. Alhamdulillah dengan ridhonya, dengan pertolongannya juga support dari mitra dan mentor. Alhamdulillah Pak, dari hari ini, tepatnya kemarin sudah keluar resmi dirilis sama HND, jadi sudah tidak deg-degan lagi. Tentu ini sesuatu yang membuat sesuatu yang apa ya, dagdikduknya itu keren, karena perjalanan di akhir Oktober itulah Bapak dan Ibu yang tentunya sangat luar biasa menyita perasaan, pikiran, fisik dan segala sesuatu. Karena memang ini bisnis yang sangat keren, bisnis saya ini yang sangat luar biasa. Tentunya kalau kita tidak menekuninya, tidak paham menjalankannya juga, ya banyak juga yang sukses. Tapi bagi saya pribadi, bisnis ini adalah bisnis yang keren. Makanya sayang sekali kalau hari ini saya menjalankan bisnis yang keren ini tanpa saya memahami tracknya. Bapak dan Ibu, 2 hal yang saya pegang di HNI adalah follow system, follow mentor. Apa itu follow system? Sudahkah sampai hari ini saya pribadi memahami apa itu HNI? Yang kedua, follow mentor. Siapakah role model yang ada dalam kehidupan saya? Itu 2 hal yang hari ini membuat saya sangat kuat untuk segera menjadi LLD di HNI. Dan itu juga membuat saya hari ini makin kuat untuk segera mencapai Loyal Crown Executive Director. Kenapa saya begitu yakin? Karena saya tahu caranya. Gitu. Ikhlas ya? Ikhlas. Alhamdulillah. Dan tadi sudah minta stiker safir. Karena udah kebayang safir di mata saya, gitu kan? Bukan safir sendok, tapi safir Loyal Crown Executive Director. Sehingga caranya paham, bonusnya pun sudah tergambar sekian gitu. Nah, Bapak dan Ibu, kenapa kita harus seperti itu? Karena apa? Bisnis ini bisnis yang udah keren. Bisnis saya ini bisnis yang role modelnya juga banyak. Bisnis ini sistem sudah jelas, perusahaannya jelas. Terus apalagi membuat kita ragu? Gitu, bener ya? Setuju ya? Nah, makanya hari ini teman-teman yang sudah executive director jangan lama-lama. 2 tahun saya kemarin berarti adalah 1 tahun terakhir 2 bulan ini jangan disia-siakan. Ilmunya sudah banyak sekali. Bos Ali, Bos Wahyu, Bos Purwo, Bapak Tony dan LED lainnya tentu para mentor kita semua udah punya jurus-jurus gitu. Ada Pak Hendy, Pak Asep, Pak Andi, dan yang lain-lainnya, Pak Amin ya. Itu kepada setiap mitranya pasti punya jurus-jurus gitu. Nah, tinggal bagaimana kita siap gak sih menerima ilmu-ilmu yang diberikan sama mentor kita itu. Itu aja. Nah, hari ini temukan role model Bapak dan Ibu itu siapa? Ada nggak udah ada bayangan role model siapa? Kalau saya role model saya, upline saya terbaik saya. Jadi apa-apa yang beliau lakukan, alhamdulillah mentor saya ini soleh gitu kan. Apapun yang beliau katakan, selama itu kebaikan, saya tidak pernah menolaknya, gitu kan. Termasuk Pak Purwo atau siapapun itu, mentor itu yang membuat saya hari ini kokoh bersama HNI, gitu kan. Nah, alhamdulillah dengan sedikit pemahaman tentang namanya network marketing, saya padukan dengan HNI, ternyata ini bisnis keren Bapak dan Ibu. Udah gak usah dibilang lagi ini seperti apa, yang pasti pahami HNI itu seperti apa. Jadi kalau hari ini kita belum paham roadnya HNI, sayang. Jadi hari ini mentor-mentor kita sangat terbuka, permasalahannya kita mau belajar gak sih? Nah, setelah belajar mau gak kita mengikuti arahan mentor itu? Karena kenapa? Mentor itu kan sudah membuktikan sukses, setuju ya? Mentor kita itu sudah tahu, kalau kata Pak Ari, helikopter view-nya itu, dia sudah paham dari mana ngelihat, Unang ini kekurangannya di sini. Saya bisa dikasih tahu sama Pak Tony, antum harus gini. Saya udah nurut aja, jangan lagi ngebantah. Kalau kata Pak Puro, antum gini, ente gini bos, harus gini. Yes, siap gitu. Terakhir pokoknya kata dia, jangan lihat Apo, enggak sih lihat Apo Mas. Karena apa? Itu bahaya. Karena lihat Apo, omsetnya masih kurang 20.000 itu langsung ngubeng kepala, gitu. Langsung bisikan, lu nggak mungkin ada lu, nggak belum gitu. Langsung saya matikan tuh Apo, nggak pernah saya lihat Apo Pak Ari. Jadi 10 hari terakhir saya nggak lihat Apo. Saya mantau bagaimana setiap hari memberikan atensi kepada mitra.
Apa yang saya berikan ya, kerja saya itu pagi jam 6 itu saya sudah mulai kerja di HND. Saya nge-share ke grup umum. Setelah itu saya telepon orang-orang yang ada di scripting saya. Jadi hari ini saya membuat scripting 9 jalur sama Pak Asep. Kalau Pak Asep udah saya biarin aja. Latihan hanya ngopi aja udah selesai Pak Asep, Pak Andri gitu kan. Kalau yang 8 jalur di luar Pak Asep itu saya berikan atensi yang sangat luar biasa. Atensi apa yang saya berikan? Saya buatkan grup khusus di situ orang-orang yang emang ada di scripting saya. Sama satu visi, satu misi, satu tujuan, dan satu pemahaman. Nah itu makanya kalau yang nggak kuat keluar dari grup itu. Karena apa? Saya ingin membentuk tim loyal. Tim loyal itu bukan saya gila hormat, bukan. Tim loyal itu tim yang satu visi dengan saya, satu tujuan, satu pemahaman, dan satu keinginan, yaitu menjadi LED. Karena kalau belum siap nggak bisa. Nah itu. Apa yang saya berikan tiap pagi, saya minimal WA dan telepon. Saya telepon Pak Kasimun, saya telepon Pak kakak saya telepon Pak, pokoknya semua mitra-mitra kecuali ibu, kalau ibu jarang saya telepon, paling di WA saja. Karena mungkin pagi-pagi lagi nyusuin atau lagi ngapain gitu kan, saya nggak mau gitu, nggak mau ganggu, mungkin lagi masak, lagi nyuci gitu kan, nah biarin. Nah yang pasti yang saya berikan atensi lebih biasa adalah para bapak-bapaknya gitu. Jadi ibu-ibu nanti setelah jam 10 atau nanti sore atau nanti malam baru ada komunikasi intens dengan saya. Saya tanya dulu, ibu lagi santai nggak? Bisa nggak, boleh nggak saya telepon atau boleh nggak saya ngobrol dulu? Nah itu. Jadi atensi itulah yang saya berikan selama ini kepada mitra-mitra yang emang saya buat untuk role model menjadi tim loyal saya. Nah apa yang saya lakukan? Saya belajar kepada mentor saya. Kalau saya tidak paham tentang ini, saya langsung merapat ke Bos King, ke Bapak Tony, atau ke Pak Purwo, itu kan. Saya tanyakan, saya harus seperti apa ini? Nah hari ini Bapak dan Ibu udah seperti itu belum? Ya mungkin Bapak dan Ibu punya jurus yang lain untuk menjadi LED, oke. Ini saya hanya berbagi, ini yang saya lakukan kurang lebih dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Jadi 5 bulan saya fokus menskrip yang namanya omset dan level serta bonus. Jadi ya kemarin ilmu-ilmu yang dikasih Pak Purwo itu kan general ya, umum, transkriping yang lain-lain. Tapi 3 bulan terakhir atau 5 bulan itu saya menskripnya itu fokus di omset, level, dan bonus. Tidak kemana-mana. Jadi alhamdulillah dari Juni, Juli, nah Juli itu mulai naik omset, Agustus sudah mulai omset naik dan bonus, sehingga tiap bulan saya dapat EP, buktinya itu aja. Jadi kalau naik bonus, naik omset tuh ada EP-nya balik. Jadi setiap tanggal 23, 25, 28 tuh ada muncul. Berarti omset saya naik nih, bonus saya naik, alhamdulillah. Nah, saya scripting lagi, tulis lagi, diniatkan lagi, difokusin lagi, alhamdulillah dengan izin Allah di bulan Oktober serapan saya masuk gitu kan. Nah, membuat scripting itu Bapak juga harus paham, Bapak juga harus paham. Paham seperti apa? Jangan sampai kita menuliskan tapi tidak tahu maknanya. Tidak tahu success plan-nya HND. Karena kemarin banyak yang saya koreksi, banyak yang japri, menuliskan scripting omsetnya 20.000, bonusnya 10 juta. Dari mana 10 juta? Dari mana 5 jutanya gitu kan? Apa dari BPR atau dari mana gitu. Kan harus paham juga. Untuk mendapatkan bonus 10 juta itu kita butuh omset berapa? Berapa jalur? Terus di bawah kita sudah mitranya udah gede-gede apa belum? Levelnya udah ada yang SD, SMP gitu kan. Harus sudah paham juga, jangan sampai levelnya sudah ada banyak ED, banyak SD, banyak direktur, tapi nulis omsetnya 36.000, pengen bonusnya 10 juta, kan nggak nyambung. Takut malaikatnya bingung gitu. Baik, saya itu sedikit sharing dari saya atau testimoni. Alhamdulillah ini adalah kebaikan Allah kepada saya. Tapi dengan wasilah mentor-mentor saya yang luar biasa mengajari saya, ditegur dengan keras, alhamdulillah saya nerima. Pak Purwo marahin saya, Pak Tony juga ini saya itu saya terima, saya telan dengan rasa bahagia. Karena apa? Kalau Pak Purwo itu misalnya ngelihat status saya seperti ini, Pak Bos jangan kayak gitu, saya bahagia karena saya diperhatikan sama mentor saya. Tapi kalau hari ini Bapak dan Ibu ditegur sama mentor terus pundung atau pergi, berarti Bapak dan Ibu belum siap untuk menjadi seorang mentor. Karena suatu hari Bapak dan Ibu pun akan keras kepada mitra yang disayanginya. Gitu. Insyaallah seperti itu, tidak berpanjang kalam, kita berdoa insyaallah seluruh eksekutif director di ruang ini 31 Desember 2022 mendapatkan nilai serapan dan omset di Loyal Executive Director. Amin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Kasih Bos. Baik. Ya, terima kasih ya kepada Bos Unang. Kita ucapkan tahniah dulu. Selamat dan sukses pada Bos Unang Sutisna yang biasanya kan menjadi MC kondang ya. Insya Allah nanti juga menjadi MC nasional gitu di acara-acara HNI besar gitu kan. Jadi nggak hanya di tim Gemar Sapar gitu. Ya, ternyata semudah itu teman-teman ya. Untuk meraih LED itu sebenarnya mudah. Ya, kalau Bapak Ibu semua sudah tahu caranya, bahkan yang belum tahu cara detailnya aja bisa. Apalagi yang paham gitu kan. Seperti Bos Unang. Sudah LED, ya beliau akan cari tahu bagaimana meraih sapir, bagaimana meraih emerald, kayak gitu. Nah, salah satunya triknya tadi apa? Ya lakukan penguatan-penguatan keyakinan dengan teknik scripting. Nah, memang perlu dipahami lagi bagaimana cara membuat scripting yang sesuai, yang tepat gitu kan. Ya, kita sama-sama belajar ya dari coach kita, Coach Purwo dan Coach Pak Tony, Coach Ari gitu. Ya, teman-teman, ini masih ada waktu 2 bulan ya. November, Desember. Dan ini memang momentum agen HNI di seluruh Indonesia ini sama. Semangatnya, vibrasinya sama. Nah, tinggal kita mau nggak Bapak Ibu ini membuktikan menjadi bukti sukses di 2022 ini. Karena sebentar lagi akan ganti tahun. Masa iya tahun kemarin masih begini-gini aja. Tahun ini juga belum begitu banyak berubah. Nah, apakah nunggu tahun kemarin? Apakah yakin tahun kemarin pasti berubah? Belum tentu. Maka buktikan kekuatan kita saat ini, the power of now. Saat ini kita bisa buktikan di 2 bulan November, Desember, teman-teman juga bisa meraih. Seperti layaknya Bos Unang tadi. Ketika sudah juri tem, bahkan udah jangan lihat APO dulu. Karena mungkin kalau lihat APO, kurangnya banyak, nggak mungkin, kayaknya susah gitu kan. Sehingga udah skip dulu ya APO. Udah fokus dulu bagaimana kita membina tim gitu kan. Nah, sehingga teman-teman juga tadi sampaikan punya role model. Yang menjadi model teman-teman mau seperti apa? Ya, kalau mau nggak seperti mentornya nggak apa-apa. Boleh cari yang role modelnya seperti apa. Yang mungkin, saya karyawan. Nyari role model yang sudah sukses di HNI, backgroundnya karyawan. Atau mungkin yang guru. Atau mungkin yang ibu rumah tangga banyak. Jadi teman-teman temukan role modelnya. Mau seperti apa? Baik, bisa Bapak Ibu semua? Insya Allah, bismillah di 2022 ini, November, Desember, Bapak Ibu semua bisa membuktikan. Jangan hanya melihat bukti orang lain aja, tapi diri kita, Bapak Ibu semua bisa membuktikan. Siap membuktikan? Siap. Bismillah. Baik, insya Allah yang kedua, ini juga ada testimoni yang dahsyat ya. Beliau dengan kesibukannya ya, tapi tetap semangat untuk terus existing di bisnis kita di HNI. Bahkan beliau kalau kita lihat mulai dari awal LED itu manteng gitu bahasanya ya, manteng gitu ya. Kan banyak LED juga yang baru LED 1 periode udah LED. Ya mungkin untuk menguatkan juga ya. Tapi beliau ini dari awal masuk LED-nya itu manteng, bahkan terus bertumbuh. Nah, kita pengen tahu nih, apa sih yang dilakukan oleh beliau? Padahal beliau ini ya sama seperti punya kesibukan, bahkan ya kesibukannya ya bisa jadi lebih banyak dari kita. Tapi apa nih trik yang beliau lakukan selama ini sehingga bisnis di HN ini eksis, bahkan makin bertumbuh. Nah, insya Allah kita ingin dengarkan trik-triknya yang akan disampaikan oleh guru kita sebagai ya orang tua kita, yaitu Eyang Amariam. Waktu dan tempat saya persilahkan. Tepuk tangan dulu buat Eyang Mariam. Silakan Eyang. Pakai dulu yang dijepit aja di. Masya Allah, senyum dulu pokoknya. Iya.
ilmu dari Pak Ari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ilmu dari Pak Ari itu kalau sedang bad mood, tenang dulu. Kemudian di-switch menjadi good mood. Lihat Eyang aja baju pesta. Habis dari pesta nih Pak Ari, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi disitulah indahnya. Alhamdulillah Eyang itu memang termasuk yang harus bersyukur. Menemukan sesuatu yang Eyang sedang cari. Ini sesuatu banget. Karena Eyang pensiun, ulang lagi ya Pak Ari, nggak apa-apa ya. Tahun 2010, usia 60 tahun. Waktu itu Eyang sebelum pensiun udah merancang. Nah, ini memang menjabarkan surah Al-Hasyr. Itu kita perlu banget bagaimana mentadaburi ayat, kemudian mengaplikasikan. Kalau kita sumbernya dari Allah tuh insya Allah tuh bimbing aja, itu yang saya rasakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, lihatlah apa yang akan dirancang untuk masa depan. Itu Eyang dapat ilmu itu sehingga kalau di kantor dulu, mohon maaf tahadus binikmah, Eyang itu golongannya udah mentok 4E. Kemudian kalau di Kementerian Agama itu perempuan itu agak di nomor 2 kan. Tapi tahadus binikmah Eyang mendapat eselon 2. Dan pokoknya harus bersyukur gitu. Jadi begitu Eyang mau pensiun harus merancang. Orang pada bilang kalau pensiun itu apa ya. Kita harus bikin, kalau bahasanya HPAI itu mimpi. Nah, kira-kira begitu. Dulu belum tahu tuh mimpi itu apa gitu. Kemudian Eyang bismillah ya Allah, aku pensiun 2010. Kemudian aku meskipun pensiun aku sehat. Kemudian kalau aku sehat meskipun pensiun karena biasa aktif, jangan sampai nggak aktif. Maka aku harus terus meningkatkan kualitas diri. Konon kalau otak nggak dipakai tuh cepet layu. Itu ada ilmunya, neuro science. Itu bagus banget. Pak Damir ini teman saya. Beliau usianya di atas saya. Dan ED-nya mohon maaf saya akan tahadus binikmah dalam usia 73 tahun. Karena apa? Kami punya basic yang sama. Jadi kita termasuk pelajar-pelajar yang memang dididik menjadi kader umat ya. Jadi sampai sekarang itu bahasanya kader umat aja. Bagaimana kita mengambil bagian untuk bisa kontribusi untuk umat. Nah, kemudian Eyang berpikir gini, aku tua tapi tetap sehat. Terus aku nggak mau cepet pikun, maka harus meningkatkan kualitas. Dimotivasi lagi agama. Pendek kata kalau motivasinya agama, Allah kasih. Apa? Tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Nah, di sini saya ingin mengajak saya dan para calon LED semuanya. Gitu, amin. Kita ketika masuk nuansa baru berarti kita lagi mau cari ilmu. Kalau lagi cari ilmu jangan merasa udah pintar. Itu yang pegang. Sehingga begitu pensiun adaptasi. Ilmu-ilmu yang lama jangan diberhentiin. Kemudian ilmu-ilmu baru itu apa? Termasuk diantaranya apa sih psikologi orang pensiunan gitu. Itu harus dipelajari supaya kita bisa mengantisipasi dan bisa bukan hanya untuk diri sendiri, bisa memotivasi junior-junior kita yang akan pensiun. Nah itu. Kemudian belajar terus. Alhamdulillah. Kemudian sudahlah sehat. Kemudian berkualitas gitu ya. Membaca itu penting banget, pokoknya Iqra itu udah nggak salah banget.
Begitu Eyang browsing begitu ya. Nanti ke depan usia lansia itu akan jauh lebih banyak. Apabila mereka tidak berkualitas, jadi beban. Itu. Nah, aku nggak mau gitu. Aku nggak mau banget gitu. Nah, sehingga sudahlah sehat, kemudian berkualitas. Dengan berkualitas itu kan utul ilma darajat. Gitu. Kalau orang yang berilmu itu insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah. Nggak usah kita yang memaksakan diri diangkat oleh Allah. Nanti Allah yang akan angkat. Nah kemudian dari situ saya ingin sehat, kemudian saya ingin berkualitas dengan banyak ilmu. Kita nggak boleh egois, ilmu itu harus dibagi kepada banyak orang. Kan itu tanaman kita, nanti pulangnya ke kita juga gitu. Itu yang bismillah banget, ya Allah bimbing aku ya Allah. Jadi itu yang rasakan bersyukur banget. Bagaimana enggak bersyukur? Saya maaf nih, single parent, ditinggalin anak 4, yatim, masih kecil-kecil ya toh. Sejak yang usia 35 tahun dibimbing Allah. Maaf, saya belum pernah membuka. Saya 2 periode di legislatif. Dan itu pokoknya jalan aja. Yang penting saya ingin menjadi umat Muhammad yang bisa berprestasi lillah. Jangan kita mencari sanjungan manusia, kecewa nanti. Jadi kita kalau karena Allah itu alhamdulillah banget. Nah, sudah sehat, kemudian kita berkualitas, bermanfaat banyak orang. Kalau banyak manfaat itu banyak saudara. Itu yang merasakan. Di mana-mana teman, Masya Allah, luar biasa. Kemudian karena bermanfaat gitu ya, mandiri bukan berarti terus kita nggak butuh orang lain, tetap. Tapi jangan gendol gitu loh. Orang yang digendolin lama-lama juga capek. Kalau bisa kita manfaat bagi orang. Nah, pas pensiun apa nih? Kami alhamdulillah di rumah itu ya karena anak-anak udah pada punya sendiri-sendiri, yang mikir buat apa nih rumah. Udah, anak saya barokallah memang semuanya aktif di rumah Quran. Nah kemudian udah lama bikin aja rumah Quran. Alhamdulillah merintis dari pengurus, kemudian dari tetangga, dari 1 kelas sekarang 18 kelas. Masya Allah. Dan yang kelas tahfidznya udah 5 Pak Ali. Nah, jadi sehat, berkualitas gitu ya. Kemudian kita bermanfaat, mandiri, itu yang jadikan semangat, dan saya selalu menyemangati itu. Nah, tahun 2014-15 yang aktif di Majelis Taklim Wirausaha. Memang kebetulan yang ada beberapa usaha gitu ya. Terus ada salah satu teman kayak cucu saya gitu nggak datang. Itulah yang mengenalkan saya ke HPAI. Namanya Mbak Winda. Dia nggak datang majelis taklim. Saya mentornya bangsanya Pak Valentino Densi gitu-gitulah. Keliling dari masjid ke masjid. Kok nggak datang, Win? Ada yang keren banget. Apa itu? KHT. Dengar KHT aja baru kali itu. Apa itu kalau pokoknya keren ya. Gimana? Di Bilimunnya, di kantor HNI. HPAI belum HNI. HPAI. Apa itu HPAI? Pokoknya keren. Aduh, gimana? Mbok dijelasin, aku nggak bisa jelasin. Terus siapa yang ngajar? Ustadznya masih muda, keren, pinter, tawadhu. Siapa dong namanya? Ini tak kasih nomor teleponnya. Boleh nggak nyusul? Nggak boleh. Kalau di HPAI nyusul itu nggak ada. Disiplin, itu yang saya pegang. Nah, kemudian dikasih nomor, ternyata nama telepon itu Ari Maria. Nah, sudah, Win, aku boleh nggak telepon sama beliau? Boleh ya, boleh. Orangnya baik. Memang baik kan? Baik. Terus saya tanya, Win, syaratnya, pokoknya yang tanya aja sama beliau, oke. Memperkenalkan diri, saya Bu Mariam, saya tinggal di sini, saya dapat nomor telepon. Ini membuka komunikasi, pembuka. Termasuk kita kalau jadi PHI mengajak orang gabung, jangan jreng.
Harga 10, harga 30 belum apa-apa gitu kan nggak kena. Ada intro. Sampai sekarang pun harus kita lakukan intro. Karena apa? Kalau membuka hati itu gampang. Jadi udah masuk gitu tuh, apa yang kita omongin itu gampang banget. Nah, terus Pak Ari gini, oh Bu, boleh gitu. Saya punya majelis taklim. Oh boleh, berapa orang minimal? Pak Ari bilang 15 ya waktu itu. Baik. Karena di rumah itu kalau pengajian bulanan itu 300 orang gitu ya. Terus kami dapat ilmu keren, namanya KHT, singkatan dari Kuliah Tibun Nabawi. Itu akan mempelajari bagaimana kita belajar tentang kesehatan ala Rasul. Gini-gini yang dijelasin Pak Ari itu pokoknya saya contek aja. Gitu. Kira-kira kalau kita kumpul mau nggak di luar hari kajian? Mau. Yang mau daftar. Pak Ari bilang 15 kan? Yang datang 75. Itu Allah banget. Pak Ari belum pernah ketemu saya, Pak Ari belum tahu alamat saya gitu. Tahu-tahu Pak Ari telat ya, waktu itu nyasar ya Pak Ari. Tapi teman-teman pokoknya saya ngocek, saya kan browsing. Nah ini pengalaman. Kalau kita belum tahu sesuatu, kita harus prepare. Apabila ada apa-apa, kita harus siap. Nah, saya browsing apa itu KHT, apa itu Tibun Nabawi. Saya browsing dulu, siap-siap. Rupanya qadarullah telat. Ya, jadi saya ngoceh. Pokoknya ngoceh. Pokoknya kalau udah dipercaya itu ngoceh itu enak. Udah, Pak Amin. Pokoknya keren Pak Amin. Kemudian datanglah Pak Ari. Pak Ari mohon maaf yang datang 75. Oh nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Malah senang bagus. Mari. Ini loh ibu-ibu yang kita tunggu dia datang. Silakan Pak Ari, silakan. Biasa di tempat yang itu kalau ngaji pakai LCD. Udah biasa pakai gitu. Pak Ari udah kami siapkan LCD gini ya. Karena ya Pak Damiri, kita diwajibkan sebagai Widya Iswara itu mandiri. Nah cocok banget sama HPAI. Jadi kita enggak, kalau dulu ketika struktural dilayani. Ngetik, tersinggung stafnya. Ini ada apa ibu, nggak percaya sama kita gitu kan. Tapi kalau Widya Iswara, wah pokoknya ngonsep. Udah intinya Pak Ari cerita persis apa yang sedang kita butuhkan. Orang gelisah tentang babi. Orang gelisah tentang itu yang orang sakit gula itu apa? Insulin. Pokoknya gitu. Pak Ari itu kayak kontak batin seperti apa yang butuhin. Semuanya persis yang sedang menjadi diskusi itu Pak Ari sampai orang gitu. Iya gitu. Terus bagaimana? Boleh tanya jawab Bapak? Boleh. Wah Pak Ari. Yang tanya nenek-nenek ya Bu Sri Samsiah. Sekarang usianya udah 79 tahun, aktif sampai sekarang. Masya Allah. Termasuk yang dapat 87 tahun masih buka stokis Pak Ari yang resmiin. Di Bogor ya Pak Ari. Besok sebetulnya tanggal 27 yang harus bicara di depan para wali kota, tapi karena 27 katanya suruh ngomong. Oh, hormat guru. Yang mohon izin, Pak Ari ingat nggak? Ingat nggak Pak Ari? Ingat. Saya ditugasi Pak. Wah, lah piye cenah kok rawani karo Pak Ari. Gitu. Ya. Oke. Begitu Pak Ari selesai, bagaimana Ibu sudah puas? Belum jawabnya. Mau ditambah lagi, Pak Ari bisa nggak? Pak Ari kan sibuk nyari tanggal. Bisa nggak Bu? Tanggal hari 1 mau nggak? Mau. Padahal bukan jadwal kajian bulanan. Datang lagi. Terus Pak Ari cerita, ini mulai produk belas, nggak cerita jualan. Terus solusi, ya Pak Ari cerita solusi. Ini gitu. Ini obatnya, ini apa. Bawa dong obatnya, gitu kan? Gitu. Baik, saya janji. Apakah kira-kira akan ditambah lagi materinya? Mau. Pak Ari bisa nggak? Bisa. Alang ketiga, gitu orang sudah mulai manggil Eyang. Ya, udah sini KTP-nya untuk apa? Ya pokoknya sini. Ya udah. Terus yang buka stokis itu apa? Nggak ngerti.
5 juta yang ya udah kasih ya kan. Udah, dikasih gitu ya kan. Terus saya cerita sama anak-anak, gini, nggak ngerti sistem, nggak ngerti apa, pokoknya ikutin kata mentor. Ikuti kata mentor. Itu. Nah kemudian Pak Ari hari ketiga sama Mbak Ni ya, bawa yang produk yang 5 juta tadi. Pak Ari apa? Udah yang tenang aja, pokoknya ini yang termasuk yang moving, baik. Pokoknya apa kata guru, percayain. Kalau ada rasa nggak percaya sama guru, itu nanti ada kendala di tengah jalan. Tuh. Jadi saya kalau disuruh Pak Ari datang, ini saya capek banget karena udah 3 acara, tapi ada undangan dari Pak Ari, saya harus datang. Oke, singkat cerita, saya jadi stokis dan insya Allah agak cepat memang. Jadi akhir Desember ya Pak Ari, 2015-2016 itu edit. Kemudian 2017 kolek, nggak ngerti kolek itu apa ya Pak Amin. Pak Amin juga datang ke rumah selalu, oh kalau ini gini. Dan alhamdulillah dapat hadiah yang kemana, saya nggak ngerti, pokoknya dapat hadiah aja. Kemudian tuh dulu ada promo-promo dan sebagainya. Dan alhamdulillah pernah turun sekali sih, pernah. Jadi menjadi kolek priority. Terus saya tanya, apa sih Pak Ari kenapa saya turun? Tanya Pak Fatoni nih guru saya. Guru saya Pak Fatoni. Pak Fatoni kenapa yang turun? Yang serapannya yang nggak kena. Apa itu serapan? Pokoknya tak ajarin. Ya ajarin tuh. Udah mau LED kagak ngerti serapan. Jadi pokoknya itu. Nah alhamdulillah sejak tahu oleh Pak Fatoni, alhamdulillah sampai sekarang LED. Alhamdulillah. Dan memang saya terngiang-ngiang kata Pak Agung, niatkan jadi bendaranya Allah. Dan alhamdulillah itu saluran dari bonus LED, yatim, ya, guru ngaji, obatnya gratis, karyawan dapat obat dari kita. Insya Allah gak salah ibu bapak kalau mau jadi LED itu secepatnya. Allah Akbar. Karena ada panggilan. Saya kemarin kumpul sama teman-teman di bawah. Kalau sudah LED, panggilan spiritualitasnya pasti akan meningkat. Pasti akan meningkat. Bukan hanya sekedar uang, tapi kita bring to jannah. Allah Akbar. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi buat yang Maryam. Alhamdulillah. Saya ingat banget waktu di Bogor ya, waktu leader meeting di rumahnya Pak Ari, beliau sampaikan kalau saya nggak LED, jatah anak yatim saya berkurang. Artinya apa? Ya LED salah satu target kita. Tapi ketika LED, insya Allah teman-teman kontribusinya lebih banyak. Jadi tadi mudah ya. Yang ternyata yang melakukan apa? Follow the mentor atau follow the leader, ikutin arahan mentor. Kemudian kalau nggak paham, belajar. Beliau pembelajar sejati ternyata. Sampai-sampai serapan nggak tahu. Tapi kan ketika ada keinginan untuk belajar, akhirnya kan nanya ke mentornya, kemudian ke Pak Fatoni misalkan. Sehingga jadi paham. Bukan berarti orang yang nggak paham aja bisa LED, terus nggak mau belajar, bukan. Tapi kita harus menjadi seorang leader itu karakternya pembelajar. Kalau ketika yang nggak paham aja bisa LED, apalagi yang paham, yang terus belajar, insya Allah jauh lebih mudah gitu kan. Terus, tadi apa disampaikan? Beliau menduplikasi apa-apa yang diajarkan mentornya, diduplikasi. Ya kalau yang Maryam kan karena pensiunnya dari Depak ya. Jadi komunitasnya ya digarap itu semuanya, alhamdulillah beliau bisa LED. Karena relasinya juga banyak. Ya alhamdulillah mitra-mitranya juga sama. Vibrasinya juga orang-orang pensiunan juga. Ada nggak yang mitranya sampai saat ini yang anak-anak muda? Dibawa oleh mitra. Oh, tepuk tangan dong buat beliau. Jadi kita yang generasi misalkan tapi kita melahirkan yang generasi milenial, yang generasi anak-anak muda. Itu keren banget. Dan salah satu
mitranya yang Mariam itu ada di binaan saya, Pak Suwarto ya. Iya. Beliau juga mungkin usianya hampir sama ya, tapi semangatnya selalu muda, luar biasa. Kalau di grup itu selalu aktif juga. Ya, vibrasi mentor itu akan sampai ke mitranya. Maka kalau mentor kita sebagai leader, kita sudah nggak yakin, nggak semangat, kemudian nggak memberikan tauladan kepada mitranya, ya bisa jadi mitra kita akan merasakan hal yang sama, meskipun nggak secara langsung. Nah, itu bisa menjadi sunatullahnya. Maka kalau mitra kita ingin aktif, mitra kita ingin bertumbuh, ya dimulai dari diri kita. Siap Bapak Ibu? Tidak ada alasan lagi. Harus punya alasan kuat. Kemudian bagaimana kita mewujudkan impian kita. Jadi kalau kita loyal, nggak usah loyal kepada mentornya, nggak usah loyal kepada HNI, tapi loyallah terhadap impian Bapak Ibu semua. Baik, tepuk tangan kepada Bapak Ibu semua. Baik, karena sebentar lagi masuk asar ya. 10 menit lagi ya. 10 menit lagi asar. Nanti kita break dulu. Kemudian nanti akan kita lanjut setelah break asar. Ya. Insya Allah ada spirit motivasi di final sprint di 2022 ini. Yang pertama akan disampaikan oleh coach kita. Ya, ini sudah tahu ya. Kalau di sini LED HNI sudah terwujud, alhamdulillah. Nah, ini platinum. Amin. Nah, ini Bapak Ibu juga boleh naik ini, nggak apa-apa. Motornya cari dulu punya siapa gitu. Tuh, motornya aja rasanya berapa kira-kira harganya nih? Masya Allah, luar biasa ya. Ini motor LED. Amin. Ini masih ada di Cikarang Barat ya Pak? Baik, insya Allah akan disampaikan spirit motivasi dari yang pertama adalah oleh Coach Ahmad Matoni. Cek. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan selamat datang, selamat mengikuti leader meeting. Dan ini kali pertama ya di leader meeting bulan November. Karena yang sebelumnya kan masuk bulan Oktober. Dan insya Allah setiap bulan Coach Ari akan mengadakan leader meeting. Siap-siap nanti bulan depan ya berarti ya. Kok saya nggak diundang lagi? Berarti itu pasti Bapak Ibu nggak aktif di grup-grup WA berarti kalau nggak dapat undangan ya. Bulan depan. Dan alhamdulillah bulan ini ya hampir 100 orang yang hadir. Dan bulan depan saya berharap sudah ada 200 yang hadir. Alhamdulillah ya. Karena yang akan diundang hanya yang minimal eksekutif direktur. Ya, pastikan Bapak Ibu bulan ini mencetak ide-ide baru. Siap? Insya Allah ya. Kesempatan yang berbahagia ini, sekali lagi kita patut bersyukur ya, berterima kasih kepada mentor kita yang mana hari ini masih mau mendampingi kita, ya. Sehingga apa yang kita ingin harapkan, salah satunya adalah mitra terbaik saya ya, Pak Unang Sutisna. Alhamdulillah berhasil meraih LED, dan itu nggak LED yang paling buncit ya. Beliau itu di pertengahan ya. Udah sedikit lagi itu prime Pak Unang ya. Dikit lagi itu prime. Dan insya Allah kalau ini kemudian bulan ini berarti ya, bulan November, bonus bulan November diterima di awal Desember ya. Beliau dapat bonus, ada tambahannya bonus LED. Berarti Pak Unang tidak hanya sekedar jadi LED, tapi LED prime. Kenapa? Karena ada tambahan bonus LED Bapak Ibu. Yo, tepuk tangan buat Pak Unang. Ya kalau saya estimasi ya 3 juta ke atas lah ya tambahannya. Wah, gitu ya, seger, makin seger nih, berbunga-bunga. Wah, iya, ya. Ya. Dan jangan khawatir. Memang periode ini bonus LED belum langsung cair ya, belum langsung bisa keluar. Tapi bagi Bapak Ibu para ED hari ini ya, Bapak Ibu harus ketahui bahwa ED itu dapat poin promo besarnya 25 poin. Kalau diuangkan ya, itu 25
20, ya maaf, 20 poin promo ya. Kalau diuangkan itu 250.000 kali 20. 125 ya maaf, 125 kali 20. Nah, dapatnya 2,5 juta. Mantap apa mantap? Itu anggap aja uang kaget lah ya gitu ya. Nih. Wah, nggak ada mitranya Pak Unang kan di sini? Nggak ada ya. Apa nggak ada? Iya, siap-siap nih ya. Dan Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kalau ingin traktir mitra-mitranya nanti ya, ayo kumpul gitu ya. Mitranya Pak Unang, emang mitranya Pak Unang? Oh, udah GR aja ya. Ingin ditraktir apa ingin traktir? Masya Allah ya. Kalau Bapak Ibu ingin traktir, ya, tuh yang mau ditraktir baru masuk dari dalam tuh. Ya. Salah satu gelandang penentu ya. Sudden. Iya, alhamdulillah timnya Pak Unang hadir 2 orang ya. Selain jalur Pak Asep ya, hadir 2 ED ya, dan insya Allah bulan ini ya masing-masing sudah merasakan bahwa syarat menjadi LED bulan November ini sudah masuk dalam separuh ya gitu, pertengahan. Sehingga Desember mitra-mitra Pak Unang yang tadinya ED di luar jalur Pak Asep itu sudah masuk LED. Ini mengerikan sekali nih. Wah, tepuk tangan lagi buat Pak Unang ya. Nah, ya. Ibarat telur itu sudah pecah telurnya. Jadi udah ngelinding itu udah mudah. Nah, Bapak Ibu yang hari ini belum LED ya. Ini harus pecah telur bahasanya gitu ya. Harus apa? Pecah telur. Tapi ingat, telurnya harus telur yang bagus. Iya, jangan telur busuk gitu ya. Ya, telur busuk. Ada nggak telur busuk? Pasti ada. Tapi saya pastikan Bapak Ibu jangan pecah telurnya telur busuk. Telur busuk itu tahu nggak? Jadi menggunakan cara-cara cara pikir, cara kerja yang tidak benar yang selalu Pak Aris sampaikan. Itu telur busuk. Jadi bahasanya Bapak Ibu, kita bisa dapetin itu namanya LED. Mudah kok. Mudah. Kan tekniknya, caranya sudah diajarkan, ya nggak? Rasakan aja dulu menjadi LED itu. Rasakan. Jauh sebelum LED Bapak Ibu dapat ya. Tapi coach, omset saya kan segini, dikit ini gini. Rasakan Bapak Ibu LED. Ya nggak? Insya Allah. Allah Maha Kaya. Bagi Allah itu mudah. Apalagi cuma 10 juta, 20 juta. Mudah. Kira-kira kalau Allah ngasih 10 juta buat kita, sama ngasih 100 juta. Gini deh, ngasih 500.000 deh yang selama ini Bapak Ibu terima gitu ya. Sama ngasih 15 juta. Kira-kira bagi Allah mudah apa gampang? Mudah apa gampang? Terus yang sulit itu apanya? Pasti Bapak Ibu yang nggak yakin, susah, bener nggak? Ini ternyata enggak ya? Beneran. Yang selama ini Bapak Ibu nggak yakin kan? Nggak yakin kan? Ini mulai oleng ya. Ya, kalau Bapak Ibu, iya, saya nggak yakin ya, maka pasti akan semakin tidak yakin. Enggak coach, saya yakin. Nah, harus gitu. Jadi hati-hati Bapak Ibu terhadap statement ya. Kita harus jeli. Kalau orang tuh, ya kan, kita itu semua kan, ya udahlah begini aja kita terima. Enggak, kalau saya nggak mau. Saya ingin bertumbuh, saya ingin terus bertambah, terus banyak gitu. Makin sering, makin apa Pak Didin ya? Oh gitu ya. Berlimpah. Oh, gitu ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu hati-hati dengan statement ya. Kalau hari ini kita sudah mulai sadar kata, sudah mulai paham tentang bagaimana ternyata energi yang kita miliki ini ternyata memancar. Kalau Bapak Ibu atensi di bisnis HNI ini kecil, nggak gede gitu ya. Ya wajar kalau mitra-mitra juga nggak ada atensinya. Kalaupun mitra itu ada atensinya, bisa jadi dia itu kena api dari api orang lain, bukan api dari diri kita. Gitu Bapak Ibu. Tahu kan bara api? Kompor. Nah gitu ya. Kompor itu kalau Bapak Ibu pegang sendok, coba taruh di atas kompor itu, sendok itu. Panasnya akan ke tangan kita nggak? Makin panas nggak kalau kita deketin terus? Ah, itulah energi Bapak Ibu. Ya, itulah vibrasi. Kita bisa rasakan. Ya, maka Bapak Ibu penting buat kita mengagendakan. Kalau kemudian ada instruksi nih dari Coach Ari, dari Pak Purwo ya,
kita leader meeting nih. Maka agenda-agenda yang lain itu harus segera bukan di cancel. Ya digeser lah ya gitu. Di reschedule lagi. Pokoknya diatur-atur. Kalau memang masih bisa, apalagi cuman home sharing ketemu mitra baru, itu mah gampang ya. Tapi Pak, ini kan acaranya ini gampang. Ingat, kalau kita mengagendakan ketemu sama beliau harus punya waktu. Tapi kalau beliau sudah ngundang, kira-kira kita mau hadir nggak? Itu doang sebenarnya. Dan alhamdulillah ya, kemarin ini kita harus ketemu nih, gitu ya, di grup kecil tuh ya. Di grup kecil Pak Ari bilang, harus ketemu nih. Kapan? Kalau hari Kamis nggak mungkin. Ya ngomongnya pagi, masuk siang langsung ini ya, dari Banten nanti kasihan jauh ya. Mami datang Mami. Wah semangat Mami ya, Insya Allah kita doakan nih. LED juga nih dari Banten nih, ya, Insya Allah. Ya, jadi udahlah. Besok ya, besok balik Kamis hari ini ya. Itu ngomongnya kemarin hari Rabu. Besok. Ya kalau pagi nggak mungkin, dah siang gitu ya. Alhamdulillah udah jadi. Dan alhamdulillah hari ini jadi. Ada yang tadinya pengen ke Jawa ya, termasuk saya sebenarnya tadi pagi itu sudah mau ke Jawa ya. Tapi kan saya nggak perlu ngomong. Saya mau ke Jawa Pak, saya nggak bisa hadir. Udah siap aja gitu. Bu Lela ternyata nyusul juga ya. Ya Bu Lela mana Bu Lela? Oh tepuk tangan buat Bu Lela ya, luar biasa nih. Begitulah leader. Leader kok nggak tahu informasi, ya nggak? Terus ada acara, mitranya juga nggak tahu. Maka kita harus pastikan Bapak Ibu, ini kita harus kepanasan dari api yang sudah panas ini. Jangan sampai ya mentor kita sudah apinya panas nih, kita belum kepanasan, ya. Ya mungkin harus naik gunung kali ya, ke atas gunung mungkin ya itu. Yang lebih panas lagi. Baik, ini sebagai tambahan dari saya sebagai ya kalau ada yang kesinggung-singgung dikit ya mohon maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.